ngomong soal api penyucian sebagai tanda kerahiman Allah. Mengapa sebagai tanda kerahiman Allah? Anda bisa lihat sendiri, tapi yang pasti bahwa kita orang Katolik itu berbeda dengan saudara-saudari kita yang Protestan begitu ya. Dan yang menarik bahwa kita sering kali dituduh betapa ini karangan abad 13 di mana gereja waktu itu sangat berkuasa dan butuh begitu banyak hal supaya bisa membantu terjadinya bangunan ini, bangunan itu, proyek ini dan proyek itu, sehingga ada segala macam hal yang harusnya tidak perlu ada diadakan atau diada-adakan. Nah, apakah benar seperti itu? Mari kita tidak fokus pada apologetika. Apologetik itu berarti pembelaan iman, tapi fokus bagaimana logika api penyucian itu adalah logika di mana orang melihat kerahiman Tuhan yang luar biasa. Nanti kita akan lihat betapa bahwa kerahiman Tuhan itu bukan hanya ketika kita hidup saja, tapi dengan logika api penyucian. Ini kesimpulan awal ini ya. Ya, itu Allah itu Maha Rahim. Mahanya itu sampai kita mati nanti. Ya, Maha Rahim. Ya. Kita lihat dulu apa arti penyucian. Melihat ya adanya perubahan teks, pergerakan teks dari presentasi saya ya. Kelihatan, Pak. Bagaimana? Kelihatan. Oke. Arti api penyucian, purgatori atau api penyucian bukan pencucian ya. Kalau pencucian itu seperti laundry. Ini bukan, ini suci katanya, bukan cuci ya. Jadi kalau penyucian itu purgare artinya, yang berarti membersihkan atau menyucikan. Purgatori adalah sebuah keadaan orang mengalami hukuman sementara akibat terpisah dari Allah atau akibat dosa. Ya, bukan sebuah tempat, melainkan sebuah kondisi. Ingat, dalam imajinasi abad pertengahan memang api penyucian dianggap sebagai tempat yang berkobar-kobar, ya, ada apinya, ada apa. Kita sekarang tidak memahami dengan cara pandang seperti apa yang digambarkan oleh abad pertengahan, tetapi lebih melihat bahwa ini adalah sebuah keadaan atau kondisi terpisah dari Allah. Ya. Kenapa terpisah dari Allah? Nanti kita lihat. Tapi api penyucian itu jelas sebuah keadaan atau kondisi. Jadi bukan tempat ya, seperti kalau saya ada di rumah saya, Anda ada di rumah Anda, seperti itu ya, bukan. Tapi ini sebuah tempat ya di mana orang telah meninggal dunia. Harus telah meninggal dunia dulu baru masuk api penyucian. Jangan belum meninggal dunia sudah masuk api penyucian. Ada sih ya, ada neraka dunia, ada purgatori dunia. Di mana ketika orang dalam hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Kalau sengsara absolut itu neraka dunia. Kalau sengsaranya biasa-biasa saja itu purgatori. Ya, tapi ini kita ngomong orang yang sudah meninggal dunia, jadi tidak ada hubungannya dengan neraka dunia ataupun purgatori di dunia, penyucian di dunia lain. Nanti kita lihat lagi ya bahwa nanti gereja timur itu punya konsep tersendiri tentang purgatori. Ya, orang yang ada di dalam purgatori itu adalah orang yang dalam hidupnya telah menerima Tuhan, itu berarti bisa rahmat baptisan atau di dalam hati dia mengakui Tuhan itu, jadi baptisannya masih baptisan rindu seperti itu, dan seterusnya ada orang yang punya iman lain tetapi dia percaya pada Tuhan gitu, maka Tuhan kemungkinan besar tidak akan membuang dia seperti dia tidak punya sesuatu apapun, tetapi Tuhan memperhitungkan apa yang ia percayai tentang Tuhan atau apa yang ia percayakan kepada Tuhan. Dan satu lagi ya, sudah mati, dalam hidup telah menerima Tuhan, tapi masih meninggalkan dosa yang dapat diampuni. Dosa yang dapat diampuni itu apa? Dosa-dosa yang menghujat manusia dan juga menghujat Putra Allah. Nanti kita lihat, tapi tidak menghujat Roh Kudus. Jadi purgatori itu adalah istilah deskriptif, kiasan.
tidak sama dengan arti harfiahnya berarti nanti dibakar-bakar kayak sate begitu ya. Nggak ada itu yang kayak sate gitu. Ya nggak usah takut lah. Kalau kesengsaraan kita itu karena kita harusnya sudah bersatu dengan Tuhan, tapi karena dosa kita yang menghalangi kita untuk bersatu dengan Tuhan, ya seperti itu. Sederhana ya, itu sebuah kondisi. Jadi janganlah takut dengan imajinasi abad pertengahan nanti dibakar-bakar, ditusuk sate gitu ya. Ya nggak usah dibuat digoreng-goreng gitu ya. Kasihan sekali nanti rasanya seperti apa, badannya bau sangit. Nggak usah lah, santai saja. Yang penting bahwa dinikmati saja ya. Sebuah kondisi pemurnian di dalam bukan hidup tetapi setelah kematian kita. Dan itu kita harus menunggu sampai kita benar-benar murni baru bisa bersatu dengan Tuhan. Dan itu Tuhan itu adalah sebuah kesatuan total dengan yang namanya Tuhan yang adalah asal usul hidup kita itu ya. Dan itu kebahagiaan sempurna. Kalau gitu neraka juga sebuah kondisi dong, Romo. Iya, neraka sebuah kondisi di mana kita karena dalam hidup menolak Tuhan secara total, maka ketika kita meninggal, kita juga terpisah dari Allah secara total. Ya, itulah keyakinan kita. Ya, jadi bukan sebuah seperti nanti ada gambaran. Saya dulu waktu kecil bukan diajari baca buku tentang siksa neraka. Suruh jalan di atas tali dengan ketipisan seperti rambut. Bayangkan jalan kayak pemain sirkus gitu. Kalau bisa melewati tali itu nanti selamat sampai di seberang. Kalau jatuh berarti masuk neraka. Hanya pemain sirkus yang bisa masuk surga kalau begitu. Kita semua masuk neraka semua. Tetapi sebagai anak kecil ya waktu itu saya membayangkan, waduh berat sekali ya masuk surga ya. Judul bukunya memang siksa neraka sih, jadi salah baca buku saja saya, buku komik, tapi komiknya tentang siksa neraka, luar biasa dari keyakinan-keyakinan tertentu ya, menarik gitu. Ya, ya sudah, itu pengalaman dulu dan ketika kita anak-anak kita masih berpikir seperti anak-anak dan ketika kita menjadi dewasa kita seharusnya maju lagi, tidak lagi seperti anak-anak lagi dan kita tahu bahwa kalau purgatori itu sebuah kondisi sama seperti neraka dan surga. Soal keterpisahan sementara dengan Allah itu juga menyiksa kita, tetapi hanya sementara. Kalau surga bersama dengan orang kudus sudah bersatu secara utuh penuh dengan Tuhan dan itu kebahagiaan penuh. Neraka itu sebuah keterpisahan total dan dengan demikian sebuah kekacauan, ketidakbahagiaan total pula dalam hidup kita. Beberapa ayat kitab suci supaya kita itu tidak untuk menjadi seorang apologetik begitu ya, tetapi bahwa kita itu paling tidak punya pegangan satu dua dong, karena orang Katolik itu seringkali terkenal sebagai orang yang tidak mengenal kitab sucinya ya. Ya. Coba Wahyu 21:27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi yang ini dalam konteks masuk ke dalam kerajaan Allah di final itu ya. Jadi orang yang najis tidak akan masuk. Najis itu berarti ada dosa apapun tidak akan masuk ya. Oh saya percaya Tuhan ya, tapi kamu punya dosa, kamu harus dibersihkan dulu. Iman saya menyelamatkan saya. Ya, kamu memang selamat, tapi harus dibersihkan dulu. Masuk rumah orang, kamu diterima oleh tuan rumah, tapi kalau ke sendal dan sepatumu itu baru masuk lumpur, ya dibersihin dulu kakimu supaya apa? Masuk rumah orang tidak ngotori rumah orang. Gampang ya, kayak gitu aja. Kalau Tuhan mau terima kita, kakiku masih kotor, cuci sana, ya kayak gitu dan masuklah api penyucian. Dan kita lihat di Makabe 12:42 sampai 46. Ya, ini Yudas Makabe sudah bilang kepada para pejuang Israel supaya apa? Supaya jangan ambil barang-barang yang dari orang-orang
yang tidak jelas itu jadi jimat, jadi apa tahu mereka pasang ya, dan mereka berperang dan ternyata mereka mati karena apa? Karena ya mungkin Allah jengkel ya, lalu bilang kamu ini sudah diberitahu jangan pakai jimat, andalkanlah aku, ternyata masih pakai jimat segala apa barang-barang yang nggak beres itu ya. Ya kita kan juga begitu dong, seringkali hati-hati loh kalau Tuhan jengkel nanti bisa seperti para pejuang itu. Enggak, saya nggak mau nakut-nakuti, tapi ya ya tolonglah ya. Tuhan sudah bilang, andalkan Tuhan. Ya, andalkan jimat-jimat, barang-barang yang tidak jelas itu ya. Ya. Dan memang para pejuang itu akhirnya mati. Dan Yudas bilang, mereka ini kan pejuang-pejuang Tuhan. Baiklah juga kalau mereka yang gugur ini ya didoakan ya supaya apa dosa-dosa mereka itu dihapus. Jadi di Makabe 12:42 sampai 46 di Deuterokanonika itu dikatakan bahwa Yudas Makabe mendoakan para pejuang yang gugur dan dia tahu yang gugur itu karena apa? Karena pakai barang-barang tidak jelas. Dan makanya perlu didoakan karena apa? Ya di satu sisi mereka berjuang untuk Allah, di sisi lain mereka tidak sepenuhnya percaya pada Allah dan mengandalkan barang-barang yang seperti itu. Ya, hati-hati. Katanya orang yang percaya pada Tuhan. Ini nakut-nakuti nih Robert Effendi. Ya nakut-nakuti bagi orang yang suka pakai-pakai begitu itu hati-hati kalau Tuhan marah di kayak itu pejuangnya para yang ada di Makabe itu. Ya. Kalau percaya itu ada Tuhan, cukup. Sudah, Tuhan adalah asal mula dan sumber segalanya. Tidak ada yang bisa ngalahin Tuhan. Ngapain lu pakai-pakai yang nggak jelas ya. Jadi di Makabe itu ada cerita seperti itu, ya. Jadi Yudas itu mendoakan mereka supaya dosanya diampuni dan doanya itu supaya membuat dapat mereka yang dapat pahala yang sudah meninggal dan berdosa itu dapat pahala sedikit supaya supaya dosanya diampuni. Itu saja ya. Terus teman-teman kita seringkali tidak percaya ya karena ngapain percaya purgatori, mati ya mati, surga atau neraka. Pernah ikut sembayangannya orang-orang dari gereja Protestan, mereka tidak pernah nyembayangi orang yang sudah mati, mereka nyembayangi keluarganya yang berduka yang disembayangi. Ketika orang sudah mati urusannya dengan Tuhan nggak perlu disembayangi, ya maka maka sembayangannya sembayangan penghiburan bagi yang masih hidup, yang ditinggal orang mati. Kalau kita tidak, kita masih ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu tradisi Jawa ya, 100 hari, nanti 1000 hari, katanya kalau 1000 hari itu orangnya sudah benar-benar pergi ke alam sana dan tidak kembali lagi. Itu tradisi. Kalau kita punya orang Katolik, kalau mati ya langsung di surga, di purgatori, atau di neraka. Nggak ada mengembara di dunia ini, nggak ada. Dihakimi langsung, penghakiman khusus dulu. Nanti kalau Yesus datang kedua kali baru penghakiman umum. Itu. Jadi nggak ada mengembara-mengembara, nanti aku diliatin. Ya, dia lagi butuh apa ini? Butuh susu denko. Kayak orang Chinese saja. Tiap tahun disembayangi, dikasih susu. Engkongmu suka susu loh. Saya masih ingat itu ya, waktu kecil. Ini dikasih bakpao ya, sudah sepanjang setengah hari gitu ya, dari pagi sampai sore dikasih bakpao, malamnya, "Nih Fen, makan." Saya nggak bilang nggak mau, ngapain? Udah dingin, udah dimakan engkong, terus saya masih disuruh makan bakpaonya nggak mau. Ya sudah, itu beres pokoknya ya. Kalau mati ya mati sudah, tidak ada pengembara. Pengembara itu di dunia, nggak ada pengembara di alam sana. Yang di sana itu sudah langsung tempatnya purgatori, surga atau neraka. Jadi jangan mau ditakut-takutin orang. Itu arwahnya gentayangan. Itu bukan arwahnya orang yang sudah meninggal, itu setan yang gentayangan. Pura-pura jadi arwahnya orang, atau kamu yang halusinasi takut saja jadi semua yang mirip-mirip bayangan semua dianggap sebagai arwah orang gentayangan. Hati-hati ya. Itu tidak Katolik sekali tuh. Ya, kurang Katolik itu.
Kita percaya purgatori karena ada tingkatan dalam dosa, dan itu di Matius 12:31 sampai 32. Ada dosa yang bisa diampuni, dosa hujat manusia dan melawan putra manusia atau Yesus, itu diampuni loh. Bahkan melawan Yesus itu juga diampuni. Ini bukan berarti saya ngajari nanti setelah ini menyangkal Yesus, marah-marah kepada Yesus, hina-hina Yesus, itu dosa ditanggung sendiri ya. Nggak tahu kalau sempat minta ampun atau tidak, saya nggak tahu. Silakan coba saja, tapi saya nggak mau sih. Tapi ada dosa yang tak bisa diampuni, yaitu dosa hujat dan melawan Roh Kudus. Tak ada ampun di dunia dan akhirat. Itu menurut Matius 12:31 sampai 32. Jadi ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa melawan Roh Kudus itu seperti apa? Gampang. Dosa melawan Roh Kudus itu kalau kamu menolak untuk menerima dan berbuat kebaikan, memberi kebaikan di dalam hidupmu terus-menerus. Dosa terhadap sesama yang dilakukan secara konsisten dan tidak mau mendengarkan kebaikan atau menerima kebaikan orang lain, bahkan mengeraskan hati untuk berbuat kejahatan terus-menerus. Dan itu dosa yang tak bisa diampuni. Karena apa? Melawan Roh Kudus yang selalu menegur atau menyemangati kalau berbuat baik, menegur kalau sedang berbuat salah. Dan kita menyangkal Roh Kudus terus di dalam hidup kita secara konsisten. Itu membuat kita tidak bisa diampuni. Ya, walaupun kita merasa hidup kita baik-baik saja. Ini ada logika purgatori ya, ada penghakiman langsung saat orang meninggal ya. Jadi tidak ada ya gentayangan-gentayangan itu. Itu gentayangan itu bukan ajaran orang Katolik itu. Yang gentayangan itu setan, bukan arwah. Di mana orang sudah masuk purgatori atau masuk surga masih gentayangan. Kalau dimimpiin gimana? Kalau dimimpiin lain. Dimimpiin itu berarti bisa saja kamu yang ingat dia, bisa saja dia yang butuh pertolonganmu, tapi dia tidak jalan-jalan di dunia begini seperti kita lagi jalan-jalan. Enggak. Ya, jadi tolonglah ya, jadi jangan seperti orang yang tidak percaya bahwa kita itu disediakan tempat oleh Tuhan yang baik. Kalau kita masih punya dosa, tidak bisa bersatu dengan Dia setelah kematian, ya tempatnya di purgatori atau kondisinya purgatori. Tidak dibuat, kamu sana pergi sana jalan-jalan dulu di dunia, bersihin ya, membersihkan dosamu di dunia aja, nggak di sini. Nggak ada itu. Itu bukan ajaran Katolik, itu mah nggak tahu ajarannya siapa, nggak tahu. Ya, tidak semua dosa membawa pada kebinasaan kekal, dan itu persis ada dosa yang bisa diampuni. Maka kalau kita percaya ada penghakiman langsung dan ada dosa diampuni yang bisa diampuni, maka harus ada tempat atau situasi, tempat dalam tanda kutip ya, di mana ada pembersihan dosa yang bisa diampuni. Kenapa? Untuk bersatu dengan Tuhan yang Maha Suci, orang harus lepas dari dosa-dosanya, sekecil apapun dosa-dosanya itu. Begitu ceritanya. Ya, kalau surga bagaimana? Orang sudah lepas semua dari dosa-dosanya. Ya, sekecil apapun sudah dibersihin, sudah disucikan oleh Tuhan, total. Maka sekarang bahagianya total juga dengan Tuhan. Kalau di purgatori gimana? Bahagianya belum total. Maka ada sedikit derita di sana, tergantung banyak sedikitnya dosa seperti itu. Ya, baik, lanjut saja. Ini logikanya, ya. Kalau begitu gimana? Kalau lihat logika seperti ini gampang. Maka Tuhan itu bahkan menyediakan sebuah kesempatan terakhir bahkan ya. Belum bersih benar-benar ya, neraka. Bayangkan kalau logikanya neraka dan surga. Kamu dosamu belum diampuni, belum ngaku dosa ya, terakhir ya. Berapa hari sebelum mati belum ngaku dosa? Ya, dosamu ya masih sempat ngomeli suami dan istri. Suami atau istrimu, ini dosa satu. Gara-gara ngomelin suami atau istri, sebelum meninggal nggak jadi masuk surga, langsung masuk neraka gimana? Nggak enak. Ya harus ada purgatori, dan itu lambang betapa bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Maha Rahim. Bahkan sudah mati pun masih diberi kesempatan untuk nebus dosa.
Luar biasa nggak Tuhan kita? Bisa. Ya. Jadi purgatori itu lambang betapa Allah itu Maha Rahim, ya, habis-habisan dengan kita. Sudah mati pun masih diberi kesempatan untuk nyuciin diri. Itu, ya, menanggung akibat dosa kita tapi menyucikan diri kita. Menarik ya. Nah, coba lihat skema ini ya. Saya bikin kecil-kecilan ya, semoga sedikit membantu. Hidup di dunia, mati, lihat sebelah kiri ya. Kalau nggak tahu sebelah kiri ya. Hidup di dunia, mati, pengadilan khusus. Dia adili langsung. Nggak ada orang mati. Kamu jalan-jalan dulu, lagi antri nih. Tahun depan balik lagi, ini hakimnya lagi nego nih. Nggak ada kayak gitu. Itu kalau di pengadilan dunia, lu nego dengan hakim. Ya, udah lalu jalan dulu bebas, tahanan rumah dulu. Tahanan rumahnya di mana? Di Indonesia, di dunia lah. Enggak, atau di Indonesia lah, atau di mana, di Jogja lah. Nggak ada kayak gitu, atau di rumah tertentu lah, nggak ada. Ya, diadili secara khusus, gitu ya. Langsung, jeda, ya. Kamu tergantung dosanya. Melawan Roh Kudus, langsung neraka jiwa. Neraka jiwa, lu badannya badannya nanti, tunggu, terpisah dari badan tuh kalau kita mati, ya. Nanti dulu, ini baru 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 jiwanya yang disiksa, belum tersiksa lebih tepatnya, bukan disiksa. Tersiksa belum jiwa dan badan. Manusia itu jiwa dan badan, begitu ya. Jadi nanti kalau Yesus datang kedua kali, nanti badan kita kembali disatukan dengan jiwa kita yang sudah menderita lebih dahulu. Tapi menderitanya belum lengkap. Makanya penderitaan yang lengkap itu neraka tubuh dan jiwa. Lihat itu ya. Di neraka jiwa, setelah itu ke neraka tubuh dan jiwa, itu pada saat Yesus datang kedua kali dan ada pengadilan umum di sana. Yesus ketok palu, ya. Ya, saya berharap ya paling tidak ya saya diakui penyucian lah, ya. Setelah meninggal ya penyucian jiwa dulu, ya. Nanti kalau Yesus datang di akhir zaman ya tinggal pengadilan umum, begitu ya, dok. Ketok palu, Effendi masuk surga, tubuh dan jiwa, asik, gitu ya, dok. Asik. Setelah apa? Setelah penyucian jiwa, atau saya sudah masuk surga jiwa dulu lah, paling enggak ya. Kau memang punya dosa banyak, tetapi ya dosamu tidak perlu tunggu saya datang kedua kali ke dunia. Ya sebelum saya datang kedua kali ke dunia ya kamu masuk surga lah, tapi surganya surga jiwa, kamu belum lengkap. Kapan Tuhan saya dapat utuh kepenuhan? Nanti kalau saya datang nanti ketika jiwamu bersatu kembali dengan tubuh. Oh, gitu ya. Maka ada surga tubuh dan jiwa. Di situ adalah kebahagiaan total, antara kekal dan total, sampai salah ucap. Ya, kebahagiaan kekal dan total, gitu ya. Karena apa? Manusia secara utuh tubuh dan jiwa mengalami kebahagiaan kebersatuan dengan Tuhan. Ya. Begitu. Api penyucian di mana pada akhir zaman? Nggak ada lagi. Semuanya jadi masuk pengadilan umum langsung dijedar. Neraka dan surga penuh sebagai manusia. Gitu ceritanya. Ngerti ya skemanya ya? Jadi jangan lagi ngomong arwah penasaran. Arwah penasaran itu setan yang menyaru sebagai manusia, berwajah manusia. Nggak ada orang, kita punya orang itu mati terus datang kembali ke dunia, menakut-nakuti keluarga, arwah penasaran. Dia mungkin memberitahu kita bahwa dia butuh didoakan. Iya, bisa. Ya. Tapi dia tidak pernah jadi awal penasaran, keluar dari kaca gitu. Kayak film apa itu ya, The Ring gitu ya, keluar dari TV, suster ngesot kayak gitu. Ya, kita memang mudah sekali dibodoh-bodohin sama para entertainer kok. Ya nanti ya kalau Anda nggak percaya ya sudah, tapi ya, itulah itu keyakinan kita ya. Praktik di Kristen perdana kita percaya purgatori karena di katakombe itu pemakaman Kristen zaman dahulu di bawah itu ya,
di gua-gua, di lorong-lorong bawah tanah. Di situ banyak sekali doa-doa kepada orang yang sudah meninggal. Ya, menarik ya. Itu praktek orang Kristiani perdana. Jadi itu bukan bukan seperti apa yang dituduhkan bahwa itu abad 13 penemuannya yang dibuat-buat oleh Gereja Katolik, oleh seorang sejarawan. Nanti kalau mau tahu nanti saya bisa jelaskan. Tapi itu sejarawan yang bilang buatannya Gereja Katolik abad 13 nih, nggak ada keyakinan di Kristianitas sebelum abad 13. Well, kamu nggak lihat katakombe. Di situ banyak sekali doa dengan kepada orang yang sudah meninggal, kepada Tuhan untuk orang yang sudah meninggal. Dan juga di Rasul Paulus itu dia mendoakan sahabatnya Onesiphorus yang rajin mengunjunginya sewaktu dia di penjara. Rasul Paulus di penjara, agar Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada sahabatnya itu pada hari penghakiman. Dia ngomong soal belas kasih kepada Onesiphorus di hari penghakiman. Ini berarti merujuk pada Onesiphorus yang sudah mati. Rasul Paulus berdoa agar Tuhan berbelas kasih kepada jiwa sahabatnya itu pada saat kematiannya, dan juga mohon Tuhan memberkati keluarganya. Ngapain Tuhan hanya meminta, kalau Onesiphorus masih hidup, ngapain Santo Paulus minta Tuhan hanya memberkati keluarganya saja? Kan Onesiphorusnya harus minta diberkati, tapi ternyata tidak. Onesiphorusnya oleh Santo Paulus dikatakan bahwa semoga Tuhan menunjukkan belas kasihannya di hari penghakiman. Menarik ya, bahkan di Rasul Paulus pun kita tahu betapa bahwa ada petunjuk di mana orang Kristiani perdana itu percaya akan pentingnya doa bagi orang yang sudah meninggal. Kisah apokrifa Paulus dan Tekla. Apokrifa itu berarti tidak setara dengan Injil. Ini cerita-cerita yang beredar yang tidak dianggap punya otoritas seperti Injil, tapi hanya cerita-cerita rakyat, cerita-cerita karangan yang tidak jelas siapa yang mengarang. Tetapi penting untuk dilihat karena apa? Karena bahkan di tahun 160 itu berarti abad kedua, ada sebuah cerita di mana setelah eksibisi pameran, Tripaena sekali lagi menerimanya Tekla karena anak perempuannya Falconia telah meninggal dan memberi pesan kepada Tripaenea, ibu, terimalah orang asing ini di tempatku agar ia dapat mendoakan aku dan aku dapat berpindah ke tempat orang benar. Ya, asik sekali ya. Nah, jadi Falconia memberitahu, terima Tekla supaya dia bisa mendoakan saya, supaya saya bisa pindah ke tempat orang yang benar. Menarik karena ternyata bahkan di cerita-cerita apokrifa itu, ya ternyata ada itu ya orang zaman itu. Dan kalau bilang bahwa ini penemuan abad ke-13, salah sekali karena Tertullianus sudah ngomong soal itu 155 sampai 230. Bapak-bapak gereja, penulis-penulis yang merumuskan doktrin Trinitas, Yesus adalah putra Allah, Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Ini bapak-bapak gereja yang merumuskan itu, yang percaya akan itu, dan juga merumuskan tentang pentingnya untuk mengajarkan pentingnya untuk berdoa bagi yang sudah meninggal. Ya, lihatlah itu Origenes, Cyril dari Yerusalem, Agustinus, Santo Besar itu, ya, juga Gregorius Agung dan seterusnya banyak sekali. Sekarang pertanyaannya, apakah bapak-bapak gereja itu menipu kita? Ya jelas tidak. Iman siapa yang mau kita ikuti? Iman mereka, imannya para rasul, imannya bapak-bapak gereja, ya mereka merumuskan iman kita dengan baik, gitu ya. Dan itu yang kita ikuti. Makanya orang Katolik itu percaya pada tradisi gereja. Kenapa? Bukan hanya kitab suci, karena kitab suci pun hasil dari tradisi gereja, dari tradisi suci. Coba kalau nggak ada yang memfilter, siapa emangnya kitab suci itu turun dari langit? Kitab suci itu yang menyeleksi adalah bapak-bapak gereja awal. Ya, abad keempat baru ada kanon yang jelas, yang pasti yang kita miliki sekarang ini.
Seperti itu, ya. Dan itu menarik karena kalau tidak percaya ya pada Bapak gereja, kepada siapa kita harus mempercaya? Kita bahkan tidak lagi percaya pada kitab suci kita karena yang menyeleksi semua tulisan-tulisan yang kita bilang ini Injil yang benar, Injil yang valid, ini apokrifa, seperti yang tadi tulisan yang saya bilang apokrifa itu yang levelnya di bawah, jauh di bawah Injil. Satu tulisan yang tidak bisa divalidasi tidak akan dimasukkan dalam kanon Injil, ya. Menarik ya. Kalau nggak percaya sama bapak-bapak gereja, kenapa lu percaya sama kitab suci? Yang nyeleksi kitab suci itu ya bapak-bapak gereja. Jadi saya juga bingung logikanya gimana. Tapi ya sudahlah. Ya, kita percaya pada bapak-bapak gereja saja, gitu ya. Mereka ini orang yang merumuskan apa yang kita percayai sekarang. Ya. Dan juga di praktik di Yahudi dan gereja Timur, dalam tradisi Yahudi ada doa yang disebut peratap kadis yang mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Nih ada tulisannya ini ya. Ya, ada tulisannya itu, mereka biasanya berdoa dengan itu, ya. Ya, tapi juga dalam gereja Timur tak ada istilah purgatori tapi teosis, sebuah proses transformasi dan pengilahian yang dimulai dari baptisan hingga saat orang meninggal. Jadi ada proses panjang. Mereka orang gereja Timur percaya bahwa ada proses pengilahian di mana ketika baptisan orang akan masuk dalam transformasi itu dan makin dekat, makin dekat, makin dekat kepada Allah, begitu ya. Dan itu proses pengilahian. 1 Petrus 4:6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ingat ya, final nanti kita itu bersatu lagi dengan tubuh kita. Jadi di purgatori hanya ada jiwa. Di surga hanya ada jiwa sekarang. Dan di neraka juga hanya ada jiwa. Nanti kalau Yesus datang kedua kali baru semuanya utuh lagi. Seperti itu, ya. Kalau utuh berarti total, manusia total. Kita lanjut saja, begitu. Ya, kesimpulan, nah sudah kesimpulan, tinggal tanya jawab. Purgatori adalah sebuah kondisi bagi orang yang meninggal yang telah menerima rahmat Tuhan tetapi masih meninggalkan dosa-dosa yang belum disesali dan melakukan penitensi untuk dosa-dosa tersebut selama hidupnya. Jadi jangan suka ngomel-ngomel dengan siapapun yang dekat-dekat kamu. Kalau ngomel dan lupa mengaku dosa, nanti masuk purgatori gara-gara ngomelanmu itu. Bercanda ya. Konsep purgatori terkait dengan keyakinan bahwa ada tingkatan dalam dosa manusia, ada yang bisa diampuni, ada yang tidak. Konsep purgatori juga menunjukkan bahwa persekutuan umat beriman itu meliputi mereka yang ada di dunia maupun yang telah meninggalkan dunia. Jadi kita itu berdoa kepada mereka yang sudah, kepada Tuhan untuk mereka yang sudah pergi dari dunia ini, itu berarti kita masih punya relasi. Itu indahnya kita punya iman, ya. Karena apa? Yang mati tidak benar-benar terpisah dari kita, tetapi mereka tetap hidup bersama dengan kita dengan cara yang berbeda. Ya, maka kita saling tolong-menolong sebagai tubuh Kristus. Persekutuan para kudus itu meliputi bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Seperti itu. Purgatori adalah sebuah pengalaman Allah yang berbelas kasih dan maha rahim, yang memberikan kesempatan kita hingga bisa bersih dari dosa-dosa kita, bahkan ketika kita sudah meninggal. Ya, kita itu bahkan diberi kesempatan Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita, bahkan ketika kita sudah meninggal. Dan purgatori itu sebuah konsep di mana kerahiman Allah yang maha agung, ya, bukan mengada-ada, tetapi keyakinan akan Allah yang maha rahim itu sehingga memberikan kesempatan kita sekali lagi dengan cara tertentu untuk membersihkan dosa-dosa yang belum bersih dari diri kita saat kita meninggal. Begitu ceritanya. Baik, itu dulu. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau ada Terima sharing. kasih Romo.
menarik renungan malam hari ini. Saya kira Bapak Ibu semua sudah jelas dengan kesimpulan Romo di akhir renungan. Kami persilahkan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau sharing. Temanya sangat menarik sekali malam hari ini ya Romo. Terima kasih. Saya tidak tahu. Kalau saya ngomong dengan anak muda, ngomong purgatori, mereka pada malas semua. Ada lari ya Romo? Ya, karena masih jauh Romo. Jangan ngomong yang gitu. Kita masih slow ya. Ya deh, gua bilang ya kalau anak muda ngomongnya soal pacaran sehat. Ya. Sepertinya Ibu Agnes Kartini Saya, ada pertanyaan. apa ya, saya Romo? boleh saya tanya? Siapa dulu ini Bapak John dulu? Silakan Bapak John. Baru Ibu Agnes. Iya baik, begini. Perkenalkan Romo Effendi, saya John, saya yang sering ketemu Romo di Facebook itu. Saya dari Jogja, dari Jalan Kaliurang kilometer 8. Saya status masih sendirian. Papa Mama baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu, dan saya masih sendirian, single, tidak promosi ya. Jadi begini, pertanyaan saya, tadi Romo mengatakan, ini juga pertanyaan yang sering, saya sebagai orang Chinese ya, sebagai orang Indonesian Chinese ya, dan saya juga mempelajari bahasa dan budaya Tionghoa sampai saya itu sempat mengarang buku juga, tapi belum diterbitkan, entah karena apa nggak tahu. Itu apakah yang Romo katakan tadi adalah persekutuan para kudus yang dalam syahadat para rasul itu, apakah sama dengan itu kan tadi Romo mengatakan bahwa kita, misalnya saya dan mama papa itu dan mama papa, engkong mak itu masih ada hubungannya sebagai kesatuan tubuh Kristus. Itu apakah pemahaman seperti itu? Itu apakah sama dengan yang ada dalam ini? Apakah sama dengan yang ada dalam tradisi Tionghoa, dalam arti kepercayaan Tionghoa yang belum, bagi orang-orang Tionghoa yang belum dibaptis atau yang belum menjadi Katolik atau Kristen? Apakah sama seperti itu? Dalam arti mungkin ya nggak tahu ya gimana ya, saya nggak tahu, saya mungkin pemikiran saya mungkin tidak sejenius atau sepandai Romo. Jadi mungkin begini, maksud saya begini, apakah persekutuan yang dalam syahadat para rasul, persekutuan para kudus dalam arti saya, mama, papa, mangkong, Tuhan Yesus itu masih jadi satu seperti itu apakah sama konsepnya dalam tradisi Tionghoa yang belum beragama Katolik atau Kristen? Apakah sama seperti itu atau mungkin lain, Romo? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Mungkin ada yang lain, mungkin ya itu pertanyaan saya itu dulu, nanti mungkin ada lagi. Terima kasih, Romo. Ya, beberapa sudah ngantri, harap bersabar ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa ya mungkin saja yang mengajar teologi itu orang Chinese. Jadi kita itu sangat mirip ya dengan orang Katolik, sangat mirip dengan tradisi Chinese ya. Dan itu membuat kita percaya ya bahwa yang meninggal dengan yang masih hidup itu masih terhubung gitu ya. Menarik ya. Karena tapi kita kan tidak, orang Katolik tidak merasa bahwa harus kasih makan mereka punya leluhur. Karena apa? Karena pola relasinya sudah berbeda. Di sana tidak punya tubuh, kalau tidak punya tubuh maka tidak perlu dikasih makan. Tadi saya sempat singgung soal bakpao segala itu. Nggak butuh bakpao mereka di sana. Mereka di sana butuh, kalau mereka sudah bahagia, mereka nggak butuh apa-apa dari kita. Justru kita yang butuh apa-apa dari mereka. Tapi itu menarik ya, persis sama seperti orang Chinese, bahwa kalau mereka, orang Chinese percaya kalau yang sudah meninggal itu nanti bahagia. Kalau sudah bahagia nanti anak cucunya juga bahagia, gitu ya. Kalau kita orang Katolik bilang kalau yang meninggal itu jadi orang kudus, mereka jadi pendoanya kita, lalu mereka berdoa untuk kebahagiaan kita. Tapi yang membahagiakan kita bukan orang tuanya, mereka membantu kita dengan doa-doa mereka. Yang membahagiakan kita ya tetap Tuhan, seperti itu. Jadi kita, kalau saya pas cengbeng gitu ya, ketemu dengan tradisi Chinese mendoakan orang mati, saya angkat hiup, saya bilang, mangkong, semoga nanti Tuhan memberikan berkat melimpah, semoga sudah bahagia ya dengan Tuhan ya Tuhan, tolong anugerahkan hidup kekal bagi mereka sambil pai-pai gini ya. Tapi arahnya kepada Tuhan untuk minta keselamatan. Ya, kita tidak minta
mak engkongku, tolong aku diberi mobil Mercy dong. Diam-diam nih pastor pingin mobil Mercy nih. Minta di mak engkongnya, yang nggak usah, yang semua pemberian datang dari Tuhan. Lalu bagaimana relasinya? Relasi berdoa. Kalau kita sekarang nggak yakin mereka sudah ada bersama dengan Tuhan secara total, gitu ya, maka kita perlu mendoakan mereka. Ya, mungkin ada tanda-tanda tertentu bahwa mereka seakan-akan hadir di mimpi, kita dapat firasat atau apa. Tetapi itu bukan mereka hawa gentayangan, bukan. Seakan-akan bahwa mereka punya koneksi dengan kita, koneksi batin, dan itu saya percaya ya. Kalau mereka butuh untuk didoakan, butuh untuk kita memberikan sedikit melakukan sesuatu yang berguna bagi keselamatan mereka atau kebahagiaan mereka. Dengan apa? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya janji kalau saya bantu anak fakir miskin ini, tolong ingat kebahagiaan emak dan engkong saya. Bisa loh seperti itu, ya. Bisa, jadi kita bisa melakukan untuk mereka, dan itulah konsep tubuh Kristus ya, saling tolong menolong. Bahkan orang yang sudah meninggal sekalipun itu masih terhubung dengan kita, karena persekutuan para kudus itu bukan dengan orang yang masih hidup saja, tetapi dengan orang-orang yang sudah pergi dahulu dan mendahului kita. Di situ kita berjumpa dengan tradisi Chinese, Pak John, tetapi kita orang Katolik, orang Chinese yang Katolik juga tahu bahwa segala sesuatunya itu, kebahagiaan, keselamatan, semua itu anugerah dari Tuhan, bukan dari nenek moyang kita. Mereka itu juga tergantung kepada Tuhan sama seperti kita. Kita hanya berlaku saling tolong menolong sebagai tubuh Kristus. Itu catatan dari saya. Jadi maaf, saya mau tanya. Jadi kira-kira mungkin saya walaupun saya itu baptis dari bayi dan sudah pernah juga di seminari juga, tapi saya masih bingung mengenai doa apa yang paling tepat untuk mama papa saya, untuk mangkong saya yang sudah meninggalkan saya. Karena saya terus saja masih sedih ditinggalkan mama baru 3 tahun yang lalu. Dalam keadaan saya masih single dan saya masih belum bisa mapan meskipun saya seorang sarjana sastra Inggris dari Sanata Dharma. Begitu, Romo. Bagaimana doa yang tepat untuk mama, terutama juga untuk papa, mak, engkong, dan sebagainya. Kira-kira Romo bisa men-sharingkan doa yang mungkin tidak berguna, tidak hanya untuk saya, tapi mungkin untuk teman-teman di dalam Zoom ini mungkin juga, oh iya ya, ternyata aku selama ini mungkin saya salah berdoa. Saya ngakui sendiri. Saya juga karena mungkin selama ini saya salah berdoa kalau pas sembeng atau hari peringatan mama meninggal atau papa meninggal dan sebagainya. Itu Romo. Nah, itu aja. Ya, beritahu saja mama, papa, mak, engkong, atau leluhur, kalau kamu sudah bahagia di sana, ingat saya ya, saya masih butuh doa-doa kalian. Kalau kalian masih belum bahagia, hari ini saya persembahkan sesuatu kepada Tuhan supaya Dia memperhitungkan untuk kebahagiaan dan keselamatan kalian. Sederhana saja ya, dan jalankan hidupmu dengan cara seperti itu. Ya, itu dulu Pak. Ya. Baik, Romo, ada